Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengambilan keputusan etis praktis. Kelompok kami terdiri dari Dwi Astuti dengan NIM E2B019321, Novia Sari E2B019355, dan Evi Susilawati dengan NIM E2B019358. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut materi tentang pengambilan keputusan etis praktis itu, saya akan menjelaskan pengertian dari pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses untuk memilih suatu jalan untuk berperilaku dari beberapa pilihan dengan tujuan memecahkan masalah. Kemudian ada pengertian keputusan etis. Keputusan etis adalah keputusan profesional yang dibuat oleh setiap profesional yang mengabdi pada pekerjaan tertentu. Jadi inti dari pengertian pengambilan keputusan yaitu untuk memecahkan masalah. Dengan kita melakukan pengambilan keputusan yang baik dan benar, maka hasil yang akan kita dapat akan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian inti dari pengertian pengambilan keputusan etis. Inti dari pengambilan keputusan etis yaitu contohnya jika kita bekerja di suatu perusahaan, maka kita sebagai karyawan harus mengikuti peraturan yang ada. Dengan mengikuti peraturan yang ada, maka kita sudah melakukan profesionalis sebagai karyawan dan sudah melakukan keputusan etis. Yang kedua yaitu langkah-langkah pengambilan keputusan. Langkah-langkah pengambilan keputusan yang pertama yaitu menemukan fakta-fakta. Yang kedua mengidentifikasi dan melihat situasi. Yang ketiga membuat alternatif atau jalan tengah. Kemudian mempertimbangkan alternatif, mengambil keputusan, dan kemudian yang terakhir adalah memantau hasil. Pendekatan pengambilan keputusan yang pertama yaitu pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis terdiri dari 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu utilitarianisme. Komponen ini yaitu keputusan yang diambil secara maksimal. Jadi, keputusan yang sudah diambil secara maksimal mana yang lebih bagus dan mana yang lebih cocok untuk pengambilan atau pemutusan masalah. Yang kedua ada deontologi. Deontologi yaitu fokus pada kewajiban. Kewajiban ini menjadi titik penting dalam pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Yang terakhir yaitu keutamaan. Keutamaan ini menekankan pada konsekuensi tindakan. Pendekatan pengambilan keputusan etis yang kedua yaitu pendekatan 5 pertanyaan. Pendekatan 5 pertanyaan terdiri dari profitable atau menguntungkan, kemudian legal sah di mata hukum, kemudian fair adil, dan right benar, dan yang terakhir ada sustainable mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian pendekatan pengambilan keputusan etis yang ketiga yaitu pendekatan standar moral. Pendekatan standar moral terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, meminimalisir dampak sosial. Yang kedua, konsisten dengan hak masing-masing individu. Dan yang terakhir, distribusi manfaat dan beban secara adil. Jadi pembagian tugas di sini sangat penting. Adil dan kewajibannya harus sama, hak dan kewajibannya juga harus sama. Pendekatan pengambilan keputusan yang terakhir yaitu pendekatan pastin. Pendekatan pastin terdiri dari etika atau aturan setempat. Yang kedua yaitu titik akhir. Yang ketiga aturan dan etika. Kemudian yang terakhir adalah etika kontrak sosial. Jadi pendekatan ini yaitu mementingkan pada penilaian sosial pada masyarakat yang berlaku. Di sini saya akan menambahkan tentang prinsip-prinsip etika. Prinsip-prinsip etika terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, fungsi utilitarisme. Fungsi utilitarisme itu sendiri yang berasal dari bahasa Latin yaitu dengan kata utilitas yang mempunyai arti bermanfaat. Bermanfaat tersebut adalah setiap perbuatan atau tindakan harus membawa manfaat dan manfaat itu harus untuk orang lain. Yang kedua, fungsi universalisme.
Fungsi ini memfokuskan pada suatu tujuan atau keputusan. Yang ketiga, fungsi REG. Pendekatan hak terhadap etika menekankan pada nilai tunggal, yaitu kebebasan. Agar disebut etis, keputusan atau tindakan harus didasarkan pada hak individu yang menjamin kebebasan memilih. Prinsip yang keempat adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini sangat diperlukan dalam etika bisnis. Seorang bisnis harus mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan, yaitu tidak ada pihak yang saling dirugikan. Yang kelima adalah prinsip etika moralitas. Prinsip ini melakukan pendekatan terhadap etika yang menekankan karakter individu daripada aturan atau konsekuensi. Selanjutnya, seseorang secara moral bertanggung jawab atas tindakan dan efek-efek merugikan yang telah diketahui. Yang pertama, yang dilakukan atau dilaksanakan seseorang dengan sengaja maupun bebas. Yang kedua, yang gagal dilakukan atau dicegah yang secara moral keliru karena orang itu dengan sengaja atau secara bebas yang gagal melaksanakan atau mencegahnya. Kreativitas moral. Kreativitas moral yang berkaitan erat dengan imajinasi moral, tetapi berpusat pada kemampuan untuk membingkai situasi dengan cara yang berbeda. Imajinasi moral adalah kemampuan untuk melihat situasi melalui mata orang lain. Imajinasi moral yang mencapai keseimbangan antara menjadi hilang dalam perspektif orang lain dan gagal untuk meninggalkan perspektif diri sendiri. Manajemen moral ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, manajemen immoral, manajemen amoral, dan moral management. Yang pertama, saya akan membahas tentang immoral management. Immoral management merupakan tingkatan yang paling rendah dari model manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis. Manajer yang memiliki manajemen ini pada umumnya sama sekali tidak mengindahkan apa yang dimaksud dengan moralitas, baik dalam internal organisasinya maupun bagaimana dia menjalankan aktivitas bisnisnya. Yang kedua adalah amoral manajemen. Amoral manajemen dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama, manajer yang tidak sengaja melanggar amoral. Tipe ini adalah para manajerial yang dianggap kurang peka bahwa setiap pengambilan keputusan bisnis yang sebenarnya dibuat langsung atau tidak langsung akan menimbulkan dampak bagi orang lain atau pihak lain. Yang kedua adalah manajer yang sengaja berbuat amoral. Manajemen dengan pola ini sebenarnya memahami adanya aturan atau etika yang sudah dijalankan, tetapi mereka sengaja melanggar etika tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari bisnis mereka. Yang ketiga adalah moral management, di mana moral management nilai-nilai etika dan moralitas diletakkan pada level standar paling tinggi dari segala bentuk perilaku dan aktivitas bisnisnya. Manajer yang termasuk dalam tipe inilah menerima dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku, namun juga terbiasa meletakkan prinsip-prinsip etika dalam kepemimpinannya. Selanjutnya adalah analisis biaya manfaat atau sering disebut dengan CBA atau cost benefit analysis, yaitu pendekatan untuk rekomendasi kebijakan dengan cara menghitung total biaya dan juga total keuntungan dalam bentuk uang. Untuk menganalisis kelayakan suatu perusahaan atau proyek pemerintah dari segi ekonomi. Sebelum mengambil keputusan dari berbagai alternatif, dapat dilihat kira-kira berapa biaya atau keuntungan dari masing-masing, berapa semua dikuantifikasikan jika dinominalkan dalam bentuk rupiah. Tentunya analisis dari segi ekonomi ya. Tadi sudah belajar dari segi pendekatan tidak hanya profitable saja, tetapi dapat dilihat legal atau tidaknya. Jadi dilihat apakah merugikan hak orang lain ataupun tidak. Selanjutnya adalah tahapan analisis biaya manfaat. Yang pertama, penetapan tujuan analisis dengan tepat. Yang kedua, penetapan perspektif yang digunakan. Maksudnya adalah asumsi-asumsi yang kita pakai. Karena tentu kita dalam ambil keputusan berdasarkan asumsi-asumsi tertentu.
Seperti kondisi saat ini, pelaku bisnis atau pemimpin perusahaan sudah mengambil keputusan dan tidak tahu ternyata pada tahun ini muncul adanya COVID. Seperti pemerintah dalam menentukan harga APBN atau APBD tentu berdasarkan nilai tukar rupiah sekian, inflasi sekian, dan lain-lain. Jadi sebelum mengambil keputusan tentunya kita melihat dulu dari perspektif atau asumsi yang dipakai. Setelah itu baru analisis biaya manfaat, baru kita kuantifikasikan biaya manfaat tadi berdasarkan satuan rupiah. Yang ketiga, ada mengidentifikasi biaya manfaat. Jadi setelah itu kita analisis biaya manfaat, baru kita kuantifikasikan biaya manfaat tersebut. Maksudnya seperti itu. Yang keempat, ada menghitung, mengeliminasi, dan juga menskala biaya manfaat. Maksudnya yaitu kita klasifikasikan nilai biaya manfaat tersebut berdasarkan satuan mata uang rupiah tertentu. Yang kelima, yaitu memperhitungkan jangka waktu. Karena jika kita membicarakan rupiah, nilai waktu dari uang ini akan Selanjutnya adalah permasalahan dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan tentunya sering terjadi permasalahan-permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah masalah bersama. Masalah bersama yaitu masalah yang mengacu pada kesenjangan atau mengetahui penggunaan aset atau sumber daya yang dimiliki bersama secara berlebihan. Yang kedua, ada mengembangkan aksi yang lebih etis. Maksudnya adalah seorang akuntan profesional akan mengalami kelumpuhan keputusan akibat kompleksitas analisis atau sering disebut ketidakmampuan untuk menentukan pilihan secara maksimal karena alasan ketidakpastian, kendala waktu. Selanjutnya adalah jenis keputusan. Jenis keputusan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah keputusan terprogram, yaitu suatu keputusan terstruktur dan juga berulang yang dapat ditangani dengan keputusan. Maksudnya yaitu keputusan terprogram emang keputusan yang udah benar-benar terstruktur. Yang kedua, ada keputusan tidak terprogram, yaitu suatu keputusan yang memerlukan pemecahan masalah yang dibuat sesuai kebutuhan. Dalam pengambilan sebuah keputusan yang etis, tentunya itu juga sering terjadi kekeliruan umum dalam pengambilan keputusan tersebut. Di antaranya yaitu 1. Menyetujui budaya perusahaan yang tidak etis. 2. Salah menafsirkan harapan masyarakat. Yang ketiga yaitu berfokus pada keuntungan jangka pendek dan dampak pada pemegang saham. Jadi tidak memperhitungkan jangka panjangnya, hanya memperhatikan jangka pendek saja. Cara pengambilan keputusan sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengambilan keputusan secara individu atau secara seorang saja, secara pribadi. Kelebihannya yaitu tidak ada pertentangan pendapat karena dia emang satu orang saja, tidak ada orang lain, jadi tidak mungkin bertentangan. Sedangkan kelemahannya sendiri yaitu kurangnya pertimbangan. Jadi dia itu dalam menentukan keputusan itu berdasarkan diri sendiri, tidak mempertimbangkan, tidak meminta pertimbangan orang lain karena keputusan secara individu. Yang kedua, ada keputusan pengambilan secara kelompok. Kelebihannya yaitu hasil pemikiran bersama. Tentunya jika hasil pemikiran bersama mungkin keputusan yang diambil akan lebih etis atau akan lebih baik dibandingkan jika kita mengambil keputusan secara individu. Kelemahan dari keputusan secara kelompok sendiri yaitu pengambilan keputusan relatif lama. Emang mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama karena dia secara kelompok, secara banyak orang. Tentunya pendapat setiap orang itu berbeda sehingga sering terjadi pertentangan pendapat. Selanjutnya adalah kriteria pengambilan keputusan. Yang pertama ada pendekatan bermanfaat, yaitu pendekatan yang berguna itu sendiri, di mana konsep etika dengan perilaku moral menghasilkan kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar. Yang kedua ada pendekatan individualisme,
yaitu suatu tindakan yang dianggap tepat jika tindakan membawa kepentingan jangka panjang yang baik bagi seseorang. Yang ketiga, ada konsep etika, yaitu keputusan yang melindungi hak dengan baik harus diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada contoh pengambilan keputusan, yaitu perusahaan membeli alat filter polusi. Yang kedua, memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar. Yang dimaksud dengan contoh tersebut yaitu, jadi gini, misalkan suatu perusahaan produksi kayu nih, sehingga kan mengeluarkan asap. Hal tersebut sangat mengganggu dong buat masyarakat sekitar, memberikan polusi. Jika perusahaan yang baik dan beretika tetap membeli alat filter produksi dan juga memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar yang telah terkena polusinya. Namun jika perusahaan memiliki sumber dana yang terbatas, sehingga kedua hal tadi tidak bisa dilakukan, sehingga perusahaan akan memilih membeli alat filter produksi atau memberikan bantuan kepada masyarakat. Ketika perusahaan membeli alat filter polusi, udara tidak akan tercemar, sehingga resiko terjadinya demonstrasi itu sangat kecil. Tapi ada keterbatasan perusahaan karena alat filter polusi tersebut harganya tidaklah murah, jadi membutuhkan waktu yang lama untuk membelinya dan juga membutuhkan investasi yang besar. Misalnya, perusahaan karena kondisi keuangan sehingga dihadapkan dengan alternatif, belum bisa membeli alat filter polusi. Apakah ya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar akan mengurangi terjadinya konflik akibat polusi tersebut? Nah, dengan hal tersebut tentunya menjadikan keputusan yang berkaitan dengan etika. Keputusan tersebut yang diambil itu berkaitan dengan etika. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi yang sudah dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa keputusan yang diambil seorang pemimpin tentunya akan memberikan dampak kepada orang lain, tidak mungkin kepada dirinya sendiri, tentunya kepada masyarakat sekitar atau orang lain atau karyawan dalam perusahaan tersebut. Idealnya seorang pemimpin menjunjung tinggi nilai etika dan juga moral, sehingga keputusan yang diambilnya tidak hanya mengacu pada diri sendiri, yaitu mengacu pada orang lain dan juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika penjelasan kurang jelas atau ada salah pengucapan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.